Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini kan banyak cerita-cerita peristiwa. Ya, di rumah kita, saya yakin insya Allah rata-rata ada Al-Quran di rumah kita ya. Ada nggak di rumahnya Al-Quran? Ada yang di rumahnya nggak ada Al-Quran? Kebangetan, terlalu banget ya. Nah, ada Al-Quran semua. Tapi bukan bangga dengan di rumah ada Al-Quran. Dibaca apa tidak? Ini ada seseorang guru, ada cerita kejadian, peristiwa. Seorang guru, ustadz atau kiai dipanggil, tinggal di satu daerah, satu tempat. Suatu hari, suatu waktu, masyarakatnya terpanggil untuk belajar. Itu ada guru, kita ada, kenapa kita nggak belajar? Jadi masyarakatnya pengen, kita belajar bersama aja. Semuanya pada mau. Gimana caranya? Kita minta minimal setiap minggu sekali dah. Ajak guru mampir ke rumah kita, belajar gantian di rumah siapa yang mau siap rumahnya dibuka. Baru bergilir, rumah si fulan, rumah si fulan, rumah si fulan. Sepakat. Subhanallah, di situ ada seseorang yang enggan, berat. Yang lain udah mau semua, dia enggak terpanggil sama sekali. Dia berat. Tapi namanya orang tetangga semuanya siap, dia enggak, malu. Ya gitu ya. Terpaksa juga akhirnya. Ya karena orang buka semua, masa dia enggak? Dia juga berkecukupan, bukan orang yang enggak mampu. Akhirnya sudah mau nggak mau ikut-ikutan juga dia. Dari rumah pertama di malam ini, minggu depan pindah lagi ke rumah yang lain, berikutnya pindah lagi ke rumah yang lain lagi, sampai beberapa rumah. Pada akhirnya bagian dia ada sekarang. Yang tadi udah nggak mau ikut, terpaksa, tiba-tiba ada giliran lagi. Nah ini kira-kira repot nggak bagi dia? Harus siap-siap dah ya untuk jamu orang dan segalanya. Dengan keterpaksaan akhirnya siap juga dia. Masya Allah, siap. Dari dulu memang udah berat gini, udah terpaksa bikin acara di rumahnya. Jadi bukan karena Allah ini ya, karena terpaksa. Bikin, datanglah sang guru semuanya. Sudah belajar, sudah bubar. Guru biasanya suka terlambat pulangnya. Dia paling lama, bisa dia siap, orang udah pada keluar semua, baru sang guru pulang. Subhanallah waktu itu, kebetulan sahibul bait ini ada uang. Dia taruh di mana lupa. Akhirnya rupanya sang guru ya waktu itu yang paling terakhir. Sang guru pulang, uang itu nggak ketemu. Langsung pasti guru ini yang ngambil duit katanya. Guru dituduh lagi ya. Pantas nggak kira-kira? Duitnya hilang langsung guru. Guru jadi langsung ini guru ini pasti yang maling ini katanya. Ngomong sama bininya langsung nguatin lagi, ya siapa lagi, gak ada orang lain. Sepakat. Subhanallah. Langsung tadinya mulai, memang dari awal udah berat mau hadir. Dengan peristiwa ini semakin berat lagi dia mau hadir. Dan ngebatasin lagi, ngebatasin orang aktif semua, dia enggak, kadang hadir, kadang enggak terus. Tapi terakhir giliran itu balik lagi ke rumah dia. Nggak buka gimana, dia orang cukup, enak. Akhirnya intinya buka lagi rumahnya. Buka lagi setelah selesai acara, langsung dia ngedeketin gurunya. Wahai guru, tahukah guru kira-kira kalau saya ini sekarang sama guru itu agak merenggang, agak jauh. Kata guru, iya saya tahu. Masa nggak tahu orang kelihatan yang rajin nggak rajinnya? Tahu. Sebetulnya kira-kira alasan saya lakukan guru tahu apa tidak? Nggak tahu katanya. Apa alasannya nggak tahu saya. Oh, guru waktu guru datang yang berapa waktu lalu di rumah ini, kebetulan saya kehilangan uang. Ada satu tempat uang gitu, saya cari nggak ada, hilang. Karena nggak ada orang lain, saya yakin paling ya yang ada di sini guru waktu itu yang lain udah pada pulang. Apakah kira-kira guru ngambil uang itu katanya? Ini guru langsung ditanya ngambil uang ya? Kata guru, betul saya ngambil uang itu. Betul katanya. Wah ini dari dulu saya kesempatannya. Saya udah kira langsung bilang itu tuh lihat benar dia yang ngambil. Guru yang ngambil. Gurunya nanya, emang uangnya belum ketemu?
Belum sampai sekarang. Kan guru bawa ambil. Masya Allah, sedih gurunya. Malah gurunya sedih. Ya Allah, udah waktu itu udah berapa minggu masih belum ketemu uangnya. Kenapa guru? Kamu tahu, uang itu saya taruh di bawah Al-Quran. Uang itu saya taruh di bawah uang itu gak ketemu. Berarti Al-Quran selama ini gak kamu pernah lihat. Gimana saya gak sedih punya murid kayak gini. Al-Quran gak pernah dibaca, berapa minggu Al-Quran ditinggal. Akhirnya dia kaget. Lihat benar ada di bawah Al-Quran. Aduh, ini pukulan banget ya. Udah kurang ajar, guru dituduh. Gak tahu diri. Kan sekarang ini udah orang-orang besar, ulama, habaib dituduh. Wah ini ya grup-grup kayak gini. Alhamdulillah ya. Orang-orang udah jelas ya. Ini orang yang kotor-kotor kayak gini, hati-hati. Memang akhir zaman banyak muncul tadi. Ini nggak taunya dia yang kotor, udah asal kotor ya kotor pakai. Mesti kita sama siapa aja, sesama kita orang yang di bawah kita. Husnudzon, gimana sama para guru, sama para ulama. Masya Allah, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu beliau mendapatkan maqam tinggi. Kenapa? Karena husnudzonnya yang luar biasa. Husnudzon, prasangka baik. Pernah disuruh sama ayahnya pergi, coba cari adakah makhluk yang lebih rendah dari kamu? Adakah satu makhluk yang lebih rendah, lebih hina dari kamu? Coba cerita di sini. Jangan pulang kalau belum dapat jawaban. Suruh pergi anaknya. Pergi anaknya. Cari apa? Cari adakah makhluk yang lebih hina, lebih rendah dari dirinya. Keluar ke sana kemari. Setiap lihat manusia, saya sih nggak mungkin lebih baik dari dia, mungkin dia lebih baik dari saya nggak tahu. Kan kalau kita kan lihat orang salah aja sekali, udah langsung orang itu dianggap udah nggak ada artinya ya. Orang salah satu kali aja, udah seumur hidup orang itu langsung dihina mungkin sama kita. Ini Habib Abdullah Idrus Akbar lihat orang, ya Allah, saya ini apa? Saya juga suka salah, suka maksiat, macam-macam lah dinilai dirinya sama dia sendiri. Kita nggak berhak ikut-ikut orang ini orang hebat ya. Nanti orang nilai dia, orang tawadhu, saya berdosa, itu berdosa. Ente dia ngomong dia ngakuin karena siapa yang nggak berdosa dari makhluk ini? Ya, tapi intinya ada hak itu lebih banyak lagi dosa menuduh orang. Intinya Habib Abdullah itu Akbar ya siapa nggak dapat dinilai orang yang lebih rendah atau makhluk yang lebih rendah dari diri. Sampai ke hewan-hewan semuanya nggak ada. Hatta hewan lebih hebat dari dia. Kenapa? Kalau seandainya di kamar, kalau saya mati, saya berdosa diazab oleh Allah. Kalau hewan kan lepas bebas dengan dia. Masa saya lebih hebat dari dia? Sehingga ketika beliau lagi berjalan melihat ada seekor anjing, anzakallah, anjing yang penyakitan, gatal kurap badannya semua, lagi makan di dekat sampah, tempat sampah. Kita lihat anjing kayak gitu, wah, ini anjing. Kalau seandainya saya di akhirat nanti selamat, saya lebih baik dari anjing itu. Tapi kalau saya nggak selamat, berarti anjing tetap lebih baik dari saya. Masih segitu jauhnya yang dinilai. Nggak ngecilin hamba Allah kayak apapun tetap mungkin dia lebih baik dari saya. Nah ini kepikir nggak sama kita lihat sesuatu mungkin itu lebih baik dari saya. Ini masyarakat hadirin rahimakumullah, kita kadang-kadang enggak, kita merasa kita yang lebih hebat. Memang Allah SWT tadi udah dikabar, Allah tunjukkan ada yang lebih mulia, ada yang lebih mulia. Tapi kemuliaan ini kan bukan nyata di depan mata, kadang-kadang urusan qalbiyah, urusan hati, ruhiyah. Yang ini enggak bisa kita. Ada orang selalu inna akramakum indallahi atqakum. Betul, yang paling alim, yang paling dekat pada Allah, paling mulia yang bertakwa. Tapi siapa yang bertakwa tahu enggak? Kalau ngomong bisa semua ya. Sebentar-bentar dalil inna akramakum indallahi atqakum, bukan itu. Iya memang gitu, firman Allah pasti benarnya. Tapi apakah ente memang orang yang paling bertakwa? Buktiin. Itu ente mau jadi yang mulia, paling hebat bertakwa. Yang paling bertakwa itulah nanti yang paling mulia di sisi Allah. Bukan cuma bisa ngomong aja. Buktikan masyarakat rahmatullah. Ini yang perlu. Masyarakat hadirin rahmatullah ini alhamdulillah kita bersimpuh kumpul di tempat ini, tempat yang mulia ini, tempat turunnya rahmat Allah. Per orang yang pernah berjuang untuk kebangkitan agama Allah ini satu nikmat dari Allah, satu anugerah. Biar kita juga menyadari
beliau ini kembali pada Allah. Kita semua bakal kembali pada Allah. Bakal kembali pada Allah, nggak ada teman, sendiri-sendiri. Ada yang bawa sesuatu kembali pada Allah, nggak bawa apa-apa. Kita sekarang bisa senang, bisa ngomong. Orang aja kalau lagi sakit sendiri, bingung, kesakitan sendiri, minta tolong. Minta tolong sama siapa? Kalau di rumah mungkin ada istrinya. Tapi semampu apa istri? Kalau udah kembali pada Allah, minta tolong sama siapa? Nggak ada selain Allah. Nah itu perlu kita menghubungkan jiwa kita ini sama Allah terus. Kembali pada Allah, pasti kita akan kembali pada Allah. Persiapkan diri kita untuk menuju kepada Allah. Ini diantara kita kesini kenapa? Biar kita tahu kita bakal kembali pada Allah. Lalu apakah kita ketika kembali pada Allah sendiri-sendiri, nggak ada pendamping, apakah Allah akan terima kita sebagai hambanya? Kita akan diterima kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, menuju kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang di hatinya tidak ada Allah, naudzubillah, di hatinya nggak ada Allah, itu nggak kepikir, nggak ingat sama Allah. Kan Allah perintahkan kita, ya, disuruh zikir, ingat terus sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir, ingat terus sama Allah. Nanti kalau orang yang hatinya ingat terus sama Allah, ketika datang sama Allah, dia kenal banget sama Allah. Disambut, diterima. Tapi kalau di hati nggak ada Allah, naudzubillah min. Masyaallah hadirin rahmatullah, ini gambar kita akan kembali. Setiap kita kembalinya sendiri-sendiri. Ketika sakit aja kita, kalau sudah sendiri kita nggak mampu berbuat apa. Gimana nanti menghadap pada Allah? Mulai dikubur kita lama, berapa lama? Di dunia sebentar. Dikubur juga ada kehidupan lama di sana. Masyaallah hadirin. Lalu persiapan apa untuk kehidupan yang lama ini? Tidak ada lain. Inilah kita menuju sungguh-sungguh pada Allah, ibadat pada Allah. Bersihkan diri kita, hati kita, perbuatan kita. Jangan berprasangka buruk terutama kepada para ulama, pada habaib. Jangan, hati-hati. Ya, kita ikutin orang-orang tua kita, salafun saleh. Mereka yang menyatukan kita. Menyatukan kita untuk menuju pada kebahagiaan, selamatan dunia dan akhirat kita. Dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi pada pendahulu kita, seperti firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Beliau ini kembali pada Allah, enak dengan ilmunya, dengan amalnya dan segala. Bahagia sampai kita aja datang minta-minta melalui beliau. Kenapa? Karena mereka punya kelebihan. Coba nggak punya kelebihan, kayak dibuang aja, ditinggal lagi. Udah punya keluarga, keluarganya nggak ingat lagi, anak-anaknya nggak ingat lagi. Nggak diziarahi, nggak didoakan. Sedangkan orang-orang yang kembali pada Allah juga butuh doa, perlu doa. Tanggung jawab kita semua, orang-orang tua kita udah meninggal. Ya, di sini kita datang, kita berdoa. Di kubur-kubur orang tua juga harus kita datangi. Bukan setahun sekali mau lebaran baru datang. Kemana aja setahun ini? Ya, kadang-kadang hatta lebaran pun nggak sempat lagi. Oh, ini lebih jauh lagi. Naudzubillah min. Masyaallah hadirin, inilah kita bagian yang kecil yang bisa kita ambil. Banyak sekali yang harus kita ambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang mendahului kita, terutama orang-orang yang soleh. InsyaAllah kita kumpul tempat ini dapat keberkahan, kemudahan, sampaikan oleh Allah segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Semoga Allah SWT kumpulkan kelak kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama para salafun soleh, ulama-ulama kita, sehingga kita bahagia. Di dunia kita insyaAllah kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Dunia insyaAllah kita dilindungi dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam cobaan, bala dan wabak. Semoga Allah SWT jauhkan, singkirkan fitnah-fitnah itu dari kita.